Banyak orang gampang putus asa akan kehidupannya. Bukan hanya putus asa, bahkan penderitaan yang dilalui terkadang membuat seseorang menyerah. Paling tragisnya, ada yang ingin bunuh diri karena beban yang dirasakan dalam kehidupannya terlalu berat. Apakah hidup harus ada penderitaan? Mungkin dari kita akan bertanya di dalam kita saat ini. Mungkin dalam benak kita akan muncul dan kembali lagi naluri manusia berkata, aku ingin merasakan bahagia dan tawa. Lalu kita mulai mencari kesenangan duniawi. Mengapa banyak orang merasakan penderitaan dan berada di titik putus asa, bahkan titik terlemahnya ingin bunuh diri? Jawabnya adalah karena ia tidak percaya dan tak menemukan maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam Ayub 1 ayat 22 dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang dapat kita lihat dalam nats ini? Mari kita dengarkan. Apakah kita pernah merasa kehilangan? Mungkin kita kehilangan seorang yang kita cintai. Semakin dalam rasa cinta kita, maka semakin sakit pula kita merasakannya. Pasti kita pernah di posisi kehilangan. Dan Ayub juga seorang tokoh dalam Alkitab yang nyaris kehilangan segalanya. Namun Ayub yang kita kenal memiliki kekuatan dan juga kesalehan dalam dirinya, dan itu membuahkan hasil di dalam kehidupannya. Allah memberikan berlipat-lipat dari yang ia miliki. Kita Ayub menyajikan cerita tentang penderitaan manusia dan peran Tuhan dalam penderitaan ini. Ayub adalah seorang yang saleh, dan kita dapat melihat bagaimana ia tetap memandang kepada Allah di tengah persoalan yang terjadi padanya. Kisah ini adalah hal yang luar biasa. Kehidupannya yang diberkati, tiba-tiba ia kehilangan dari harta kekayaannya. Anaknya, sahabatnya, bahkan istrinya sendiri mulai mempertanyakan Allah yang ia sembah. Dia yang dulu mempunyai rumah yang megah untuk kediaman yang ia tinggali, namun di titik terlemah ia tidur di lembaran dedaunan karena penyakit yang dideritanya. Penderitaan demi penderitaan yang rasakan dalam kehidupannya. Namun reportasi dan kesaksian kehidupannya menjadi pelajaran yang hebat bagi kita. Bagaimana tidak menjadi sebuah pelajaran dari kisah Ayub? Kita boleh melihat Ayub menanggapi musibah dalam hidupan dengan kerendahan hati yang tunduk kepada Allah dan tetap menyembahnya di tengah kesukaran kehidupannya. Kita ketahui istri yang seharusnya menemaninya meninggalkan, tetapi ia dengan tegas berkata, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, sedangkan tidak baik kita tolak? Cukup sangat jelas kesalehannya dan pengenalannya akan Allah sungguh luar biasa. Melalui kisah ini,
saya ingin bertanya, apakah Ayub ditinggalkan oleh Allah di saat penderitaannya itu? Jawabnya tidak. Karena apa? Dalam pembicaraan Allah dengan iblis, ia mengatakan iblis bisa mengambil hartanya, anaknya, sahabatnya, bahkan istrinya, tapi tidak dengan nyawa Ayub. Yang boleh kita lihat di dalam Ayub 2 ayat 6. Dikatakan di sana, maka firman Allah kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Itu berarti Allah memberi penderitaan dialaminya, namun dia melihat dan tetap memandang kehidupan Ayub. Untuk iblis tidak berkuasa mencabut nyawanya. Allah membiarkan ia menderita dengan alasan tersendiri. Ini adalah misteri bagi Ayub dalam kehidupan yang ia jalani. Satu yang pasti, Allah tidak akan pernah membiarkan orang percaya menderita tanpa maksud rohani. Sekalipun penderitaan yang berat menimpa kita saat ini, mungkin kita akan kehilangan, bisa saja kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, atau ekonomi yang lemah di situasi saat ini. Namun kita perlu mengingat kembali keadilan Yesus sangat sempurna. Yesus juga merasakan sakit saat ia menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Dan itu sudah menjadi lambang yang sangat dahsyat bagi kita hingga saat ini. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saat Tuhan izinkan sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, mungkin ada rasa kekecewaan dalam diri kita. Namun sebagai orang yang telah mengenal Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Dan yang ada pada kita adalah titipan dan di dalam kendalinya. Ibarat seseorang, ia adalah pemilik taman yang berisikan bunga yang telah ditanamnya. Wajar saja sang pemilik jika suka dapat memetiknya dengan merangkai dengan indah. Semua yang kita miliki adalah campur tangan Tuhan, dan jangan lupa akan hal ini. Saat kita dalam posisi kehilangan, Tuhan mengajarkan dan membawa kita serta merajut tujuan hidup kita, dan pastinya itu yang terbaik. Seperti halnya Ayub, mungkin ada berpikir, mengapa orang saleh sepertinya harus menderita? Yang perlu kita ketahui bahwa kuasa dan cara Tuhan penuh rahasia, dan itu di luar jangkauan pemikiran manusia. Namun kehadirannya dapat menguatkan kita untuk melanjutkan skenario hidup kita. Dan kiranya kita dapat mempercayai Allah hingga pada saat ini. Semoga iman dan kepercayaan kita tetap memandang Allah dan menjadi kuat, dan Dia adalah alasan untuk kita kuat di dalam segala situasi di dalam kehidupan kita. Amin.